Ya, baik, selamat siang. Ya, saya ucapkan kepada adik-adik mahasiswa semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang pengenalan ya, bagaimana metodologi penelitian itu. Ya, mungkin untuk kali ini ya kita hanya membahas satu topik saja untuk memperkenalkan bagaimana proses Anda melakukan penelitian ya, mulai dari awal ya sampai akhir ya. Artinya dari mulai ada ide penelitian, kemudian sampai Anda berhasil membuat suatu karya tulis. Nah, secara garis besar ya, ini adalah proses penelitian yang akan Anda lalui ya, untuk ya membuat sebuah karya tulis ilmiah ya. Dalam hal ini laporan tugas akhir ya. Tahap yang pertama ya, ini dimulai dari research idea ya. Jadi Anda tahap pertama yang harus Anda miliki adalah ide penelitian ya. Jadi ide penelitian di sini dari mana dapatnya ya. Ide penelitian biasanya didapatkan dari hasil observasi lapangan ya. Observasi lapangan itu ke tempat Anda meneliti ya, baik itu Anda meneliti di objek daya tarik wisata atau di tempat lainnya. Di sini Anda melakukan pengamatan langsung ya, atau fieldwork observation, melihat apa yang terjadi, ya, bagaimana fenomena yang terjadi. Setelah itu Anda harus bisa menarik suatu kesimpulan dari hasil observasi Anda. Apa yang bisa dikaji atau apa yang bisa diteliti tentang objek tersebut ya. Jadi singkat ceritanya Anda harus bisa mengidentifikasi ya permasalahan yang ada di sana ya, di objek atau tempat Anda melakukan penelitian. Sekali lagi bahwa penelitian ya, baik itu untuk LTA, skripsi atau tesis, bukan berawal dari judul. Ya, kalau mulai dari judul Anda ke lapangan mencocok-cocokkan masalah, udah itu Anda pusing sendiri nanti. Ya, saya sekali lagi menegaskan bahwa penelitian Anda harus dimulai dari ide penelitian yang Anda dapatkan dari observasi Anda ke lapangan. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan ide, ya, anggap saja misalnya seperti tadi saya contohkan, ya, bagaimana objek daya tarik wisata menerapkan CHSE misalnya, cleanliness, health, ya, safety dan environmental sustainability. Itu misalnya. Anda lihat ada masalah di sana. Begitu juga dengan wisatawan misalnya yang datang ke sana ya, untuk sementara misalnya wisatawan domestik. Itu bisa lihat apa CHSE itu ya, bagaimana penerapannya, kenapa objek wisata itu menerapkan CHSE misalnya. Itu dalam identifikasi Anda. Itu tahap pertama. Jadi setelah tahu permasalahan yang ada, Anda lanjutkan dengan membaca. Di sini membaca literatur review atau teori-teori yang terkait dengan yang Anda akan bahas. Ada nggak teori tentang destinasi pariwisata atau objek daya tarik wisata? Ada nggak teori tentang COVID-19 misalnya, CHSE? Ada nggak teori tentang CHSE? Ya, ada nggak teori tentang perilaku wisatawan? Jadi dari hasil observasi Anda harus mencocokkan dengan
teori atau landasan yang akan Anda pakai nanti untuk memecahkan permasalahan yang Anda angkat tersebut. Nah, setelah Anda pastikan itu ada teorinya, ya, misalnya secara konseptual ada yang disebut dengan objek daya tarik wisata adalah ini, yang disebut dengan CHSE adalah ini. Itu secara teori udah ada, berarti Anda bisa lanjut buat rumusan masalah. Ya, jadi tahap ketiga adalah membuat rumusan masalah. Itu kalau dalam penelitian kualitatif mungkin dengan membuat 2 atau 3 rumusan masalah saja saya kira cukup, ya. Misalnya contohnya bagaimana penerapan CHSE di objek wisata Sangeh misalnya, atau bagaimana kepatuhan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Sangeh misalnya. Itu udah 2 rumusan masalah yang Anda dapatkan. Jadi buat 2 atau maksimal 3 rumusan masalah. Nah, tidak usah banyak-banyak. Ya, untuk LTA ini ya saya pastikan 2 atau 3 rumusan masalah saja sudah pasti bisa selesai LTA-nya. Ya, karena target Anda adalah LTA, ya. Begitu juga untuk skripsi, begitu juga untuk tesis, ya. Selalu mengarahkan ke jumlah pertanyaan atau jumlah rumusan masalah yang tidak begitu banyak, ya. Nah, jadi kalau sudah Anda membuat rumusan masalah, ya, Anda harus cari, ya. Tahap keempat di sini adalah mencari topik penelitian yang sudah pernah dilakukan, ya. Misalnya terkait dengan, karena COVID-19 di sini misalnya, jadi terkait dengan bagaimana misalnya kebijakan COVID-19, bagaimana misalnya penerapan CHSE di destinasi mana, misalnya di Bali kah, di Bandung, atau di Manado misalnya, itu yang sudah ada mengangkat, Anda jadikan rujukan, ya, jadikan kajian pustaka atau empirical studies, ya, sebagai rujukan bahwa sudah ada yang pernah meneliti tentang itu, namun topiknya berbeda misalnya, atau objeknya berbeda, atau metodenya yang berbeda, kualitatif atau kuantitatif. Ini tahapan selanjutnya. Jadi Anda harus membuat sekali lagi perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan terdahulu dengan penelitian yang Anda lakukan sekarang, ya. Dalam hal ini Anda harus memastikan bahwa penelitian yang Anda lakukan ini berbeda dengan yang mereka lakukan. Begitu. Kalau sama tidak boleh, ya, sama persis di tempat yang sama dengan rumusan masalah yang sama, ya sama aja dengan copy paste. Itu bisa jadi tidak diterima proposalnya atau bahkan tidak lulus dalam ujian. Ya, pastikan topik permasalahan yang Anda angkat itu berbeda, ya, dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya adalah, ya, setelah Anda mengetahui perbedaan penelitian Anda dengan penelitian orang lain, Anda membuat result design, ya. Jadi desain penelitian. Ya, contoh saja misalnya Anda mengambil tadi tentang penerapan CHSE di destinasi pariwisata misalnya. Jadi ini pendekatannya Anda harus diputuskan dulu apakah kualitatif metodenya ataukah kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif berarti Anda terkait dengan survei wisatawan, hitung-hitungan dan seterusnya, ya. Tapi kalau kualitatif dia lebih cenderung ke pemahaman, ya, bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Ya, jadi buat rumusan masalahnya apa, bagaimana data dikumpulkan, ya, siapa yang akan Anda wawancarai kalau kualitatif, kalau kuantitatif berarti siapa yang akan Anda survei, ya. Setelah data terkumpul bagaimana Anda akan mengolahnya, ya. Setelah data selesai diolah bagaimana cara pembahasannya. Sehingga
rumusan masalah yang Anda buat itu bisa terjawab. Ini adalah tahapan pada riset design. Ya, jadi pada desain penelitian. Desain penelitian ini kita sudah fix. Ya, rumusan masalah sudah ada, teori sudah ada, ancang-ancang rumusan data di mana dicari, siapa yang dicari itu sudah komplit. Ya. Nah, kalau sudah lengkap semua, gitu, Anda mulailah terjun ke lapangan, apa yang disebut dengan data collection. Anda ke lapangan, ya. Kalau misalnya datanya mencari kualitatif, itu data kualitatif berarti Anda harus wawancara. Siapa yang harus diwawancarai? Tadi kan sudah ditentukan. Misalnya pengelola pariwisatanya, misalnya pegawai yang bertugas di sana, atau misalnya wisatawannya yang berkunjung ke sana. Itu sudah ditentukan tadi di riset desain. Sekarang di lapangan, tinggal Anda menggali datanya itu. Ya, kalau kualitatif berarti Anda akan melakukan wawancara dengan orang-orang tersebut yang sudah Anda tentukan. Selain itu, kalau kualitatif, Anda observasi lagi ke lapangan, mencari data tambahan. Anda buat field note, ya, catatan di lapangan yang harus Anda buat, apa fenomena yang penting yang bisa Anda catat ketika Anda berada di lapangan. Anda juga mengambil gambar, ya, foto, ya. Ini yang sering terjadi kekeliruan mahasiswa begitu, penelitian di objek wisata misalnya Sanur. Dan ternyata nanti foto-foto yang dilampirkan di LTA-nya foto dari Google, dari Flickr dan sebagainya. Ini aneh. Ya. Jadi foto yang harus dikumpulkan adalah foto hasil jepretan Anda sendiri. Nah, jadi di situ di fotonya nanti sebagai lampirannya diisi judul fotonya, ada itu diisi tanggal pengambilan fotonya. Itu kalau bisa disetting kameranya biar tercatat kapan dokumen itu diambil. Ya. Jadi kalau penelitiannya kualitatif, ya sebagaimana kakak-kakak kelasnya lebih banyak ke penelitian kualitatif, itu penting. Observasi lapangan, udah itu Anda wawancara, udah itu pengumpulan gambar, foto-foto. Nah, jangan foto selfie Anda aja diambil, tapi foto spot menariknya. Nah, spot-spot menarik tanpa wisatawan boleh, atau yang ketika ada wisatawannya boleh. Jangan Anda mengunggah nanti foto sendiri, selfie dengan pacarnya, atau dan seterusnya. Itu nggak ada gunanya dalam konteks penelitian di sini. Jadi lebih cenderung ke apa spot-spot menarik yang ada di tempat di situ. Ya, saya yakin di satu tempat wisata gitu banyak sekali tempat-tempat menariknya. Contohnya Kebun Raya Bedugul misalnya. Itu baru masuk udah gate-nya itu bagus, gerbangnya. Udah itu di dalamnya lagi ada patung monyet. Dalamnya lagi ada landscape hijau, ada taman bunga, ada taman anggrek, taman kaktus, dan seterusnya. Banyak sekali spot-spot. Justru itu diambil gambar-gambar yang paling menarik untuk dibahas dalam pembahasan LTA atau tugas akhir Anda nanti. Ini dilakukan sekali lagi pada saat data collection. Ya, saya mau warning di sini, jangan Anda sudah penelitian ke lapangan, udah itu Anda menggunakan foto-foto online yang Anda download, itu tidak ada gunanya, itu mengurangi nilainya saya kira. Nah, sekali lagi data primernya dalam penelitian kualitatif biasanya diambil dari hasil wawancara. Gitu. Ya, kalau misalnya sudah selesai, data sudah terkumpul dengan lengkap, maka Anda bisa melakukan tahapan selanjutnya, menganalisis data tersebut. Ya, data analisis itu bagaimana dari data mentah hasil wawancara berupa audio nanti Anda rubah menjadi teks, ya, jadi teks, udah itu Anda rubah, kelompokkan nanti sesuai dengan permasalahan yang Anda kaji untuk menjawab rumusan masalahnya, ya, Anda kelompokkan sedemikian rupa sehingga ketika menjawab rumusan masalahnya itu bisa terpola, ya, mana untuk jawaban rumusan masalah 1, mana untuk jawaban rumusan masalah 2, ya, dari sekian banyak
wawancara yang Anda lakukan, ya, baik itu pengelola, itu masyarakat lokal mungkin atau wisatawan, ya, itu tergantung dari desain penelitian Anda. Siapa yang Anda percayai untuk bisa menjawab rumusan masalah Anda. Selanjutnya setelah selesai analisis adalah writing up. Ya, tahap selanjutnya ini adalah menulis, ya, menjawab rumusan masalah Anda. Ya, tadi saya di awal menyampaikan bahwa proposal penelitian itu, ya, bab 1, bab 2 dan bab 3, ya. Bab 1 berisi latar belakang, tujuan dan seterusnya. Bab 2 berisi teori dan kajian empiris. Bab 3 itu berisi metodologi, bagaimana proses penelitian, data, pengumpulan data dan seterusnya. Di bab ini writing up. Jadi menjawab, ya, menjawab rumusan masalah Anda. Nah, di bab 4 di sini. Bagaimana misalnya tadi penerapan CSE di Sangeh misalnya. Udah, jadi 4.1 penerapan CSE di objek daya tarik wisata Sangeh misalnya. Bahas itu Anda. Bagaimana kebersihannya, bagaimana keamanannya, ya, bagaimana keberlanjutan di sana, itu dibahas semua sampai detail berdasarkan hasil wawancara dan observasi Anda. Boleh ditambahkan interpretasi, ya, pemahaman Anda, berikan argumentasi atau tambahan-tambahan informasi yang terkait dengan hasil wawancara Anda dan observasi Anda. Itu bab 4. Ya, selanjutnya yang tahapan terakhir adalah di bab 5, yaitu membuat kesimpulan atau conclusion. Ya, apa saja yang menjadi pembahasan di bab 4, ya, selanjutnya dikumpulkan atau disimpulkan menjadi kesimpulan, ya, sesuai dengan rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalahnya 2 seperti tadi saya bilang di awal, berarti kesimpulannya di sini nanti akan 2 juga. Nah, apa hal yang bisa Anda simpulkan dari penelitian Anda dan apa keterbatasan dari penelitian yang Anda lakukan ini, ya, baik itu dari segi teknik pengumpulan datanya, dari segi temuannya misalnya. Jadi kelemahan-kelemahan itu Anda bisa ungkapkan di dalam penelitian ini. Misalnya keterbatasan dalam mendapatkan informan, misalnya, atau keterbatasan dalam pembahasan, ya, yang terkait dengan rumusan masalah yang Anda kaji di sini. Nah, inilah pentingnya, ya, bagi Anda untuk memastikan bahwa data yang Anda kumpulkan, ya, data yang Anda kumpulkan di sini adalah lengkap. Biar jangan bolak-balik. Ya, yang sering terjadi ini dalam penelitian kualitatif, ketika datanya belum lengkap, itu Anda akan disuruh kembali untuk melaksanakan penelitian ke lapangan. Nah, oleh karena itu, ketika penelitian lapangan inilah Anda berupaya untuk semaksimal mungkin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga tidak bolak-balik. Ya, terutama yang melaksanakan penelitian yang jauh, ya, jadi biar klop datanya sehingga ketika Anda writing up, menulis pembahasan atau menjawab urusan masalah itu, Anda bisa menjawabnya dengan baik. Begitu juga dengan membuat kesimpulannya. Kesimpulan adalah bab 5. Nah, itu saja, ya, perkuliahan untuk hari ini, ya. Kalau kiranya ada yang ditanya, ya, silahkan Anda boleh bertanya. Oke, saya persilakan.